cerita nggak sih tentang pertemanan? Punya. Kayak gimana tuh? Ini nih ceritanya. Setiap orang punya perjalanan yang berbeda dalam memahami arti seorang teman. Dan inilah cara kami melihat pertemanan dari dua sisi yang tidak sama tetapi saling melengkapi. Ketika aku berada di bangku SMA, hidupku terasa cukup berat. Aku adalah orang yang cukup pendiam dan sulit bergaul. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai percakapan, apalagi membuat teman. Dan karena sifatku yang tertutup inilah, beberapa orang menganggap aku lemah. Dan mereka juga tidak pernah menyakitiku secara fisik. Tapi mereka menyakiti saya melalui perkataan mereka, hampir setiap hari. Dan itu pun juga cukup membuat diri saya sakit hati. Aku diejek hampir setiap hari, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar membelaku. Saat aku mencoba bercerita kepada guru, semuanya menganggap kalau itu adalah candaan. Dan aku merasa benar-benar sendirian. Aku belajar menguatkan diriku sendiri. Meskipun jujur, aku hanya ingin punya satu teman saja. Seseorang yang benar-benar mau mendengarkan. Dan hingga akhirnya ketika saya menginjak kelas 12, aku mencoba untuk membuka diri, sedikit saja. Walaupun hal itu tidak mudah, perlahan aku bertemu dengan seseorang yang mau menerima saya apa adanya. Aku belajar bahwa tidak semua orang itu jahat, dan tidak semua komentar perlu aku masukkan ke dalam hati. Dan sejak saat itu aku mencoba fokus pada diriku sendiri, belajar menerima diriku, dan mengubah cara aku memandang teman. Sementara itu, ceritaku berjalan ke arah yang berbeda. Aku termasuk orang yang mudah bergaul. Sejak dulu, aku punya banyak teman, selalu dikelilingi orang-orang dan hampir tidak pernah merasa sendirian. Tapi, lama-kelamaan aku menyadari sesuatu. Punya banyak teman bukan berarti punya seseorang yang benar-benar dekat. Aku sering tertawa bersama banyak orang, tetapi ketika aku sedih, aku tidak punya siapapun untuk benar-benar bercerita. Hubunganku dengan orang-orang terasa ringan. Kami bersama, tapi tidak pernah benar-benar saling mengenal. Saat itu aku sadar bahwa aku mungkin pandai bergaul, tapi tidak pandai membangun kedekatan. Aku ingin punya teman yang bisa aku percayai, bukan hanya teman untuk tertawa sesaat. Aku mulai mencoba membangun hubungan dengan cara yang lebih tulus dari sebelumnya, tidak hanya menyapa, tetapi mendengarkan. Tidak hanya berbagi tawa, tetapi berbagi cerita. Dari situ aku belajar bahwa arti seseorang teman bukan soal seberapa ramai lingkaran kita, tetapi seberapa nyata hubungan yang kita bangun. Nah, dari pengalamanku, aku belajar bahwa seorang teman sejati adalah seseorang yang membuat kita merasa aman menjadi diri sendiri. Walaupun dunia di luar tidak selalu ramah. Dan dari pengalamanku, aku belajar bahwa teman sejati bukan tentang kuantitas, tapi tentang bagaimana seseorang hadir untuk kita tanpa harus diminta. Aku belajar bahwa seorang teman adalah seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi dan menerima tanpa memaksa. Dan aku belajar bahwa kita tidak perlu banyak orang untuk merasa tidak sendirian. Terkadang cukup satu orang yang benar-benar mengerti kita. Kami datang dari dua cerita yang berbeda. Satu pernah merasa kesepian karena tidak punya teman, dan satu lagi pernah merasa kesepian meski dikelilingi oleh banyak orang. Jadi perjalanan masing-masing kami belajar satu hal, bahwa arti seorang teman bukan ditentukan oleh seberapa lama kita mengenal mereka, bukan seberapa sering kita bersama, tetapi seberapa tulus hubungan itu terasa. Pada akhirnya, semua orang butuh didengarkan. Semua orang juga ingin diterima apa adanya. Dan semua orang berhak mendapatkan teman yang membuat mereka merasa cukup. Inilah cerita kami, dua sudut pandang yang berbeda, yang akhirnya menemukan makna pertemanan dari perjalanan masing-masing. Karena pada akhirnya, satu teman yang tulus jauh lebih berarti daripada 100 teman yang hanya mengenal kita di permukaan. Dan itulah arti seorang teman bagi kami. Oh gitu ya Sheryl, makasih ya udah share cerita kamu tentang pertemanan.
Makasih juga Libi, aku jadi paham apa itu arti pertemanan.